alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu. Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat. Aku tanya sekali lagi ya. Shalom semuanya. Nah, gitu dong. Harus semangat. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat ibadah yaitu pertama, kita harus siapkan uang persembahan. Oke? Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan Alkitab. Nah, yang paling penting yaitu yang ketiga, yaitu kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Oke? Untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Ku Percaya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sebab Engkaulah jawaban, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami berserah kepadamu supaya Engkau memberikan penyertaan, hikmat dan juga berkat-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, masih semangat? Oke, kalau masih semangat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Datanglah dan Bertahta. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah
sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat bersama-sama lagi dalam ibadah online kami ini Tuhan. Tuhan, beberapa sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini agar kami dapat memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pendeta Yudi, mari kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Shalom teman-teman, di sini kami ingin menyampaikan kesaksian melalui pujian dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
kesaksian pujian dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Semua sehat-sehat saja? Firman Tuhan yang akan kita gumuli pada malam hari ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita mengambil sebuah tema, menjadi follower Tuhan yang sejati. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya Tuhan punya akun medsos, maukah saudara memfollow dia? Atau justru kebalikannya, kita akan men-unfollow-nya. Karena kita merasa apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dikerjakan selama ini, tidak terlalu penting bagi kehidupan kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita simak bersama-sama apa yang perlu kita ketahui tentang menjadi follower Tuhan. Yang pertama, menjadi follower jejak Kristus. Terpanggilnya kita sebagai orang Kristen seharusnya memberikan sebuah semangat bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah meninggalkan jejak teladan yang baik bagi kita, yang patut kita ikuti. Contohnya, dia mengasihi orang lain, hidup dalam pengharapan, punya iman, menolong orang lain, dan jejak ini patut kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi follower Yesus berarti mengikuti teladannya agar karakternya semakin mirip dengan apa yang ada dalam diri kita. Hal yang kedua, waspadai haters atau perusak hubungan dengan Tuhan. Ternyata bukan hanya artis yang punya haters atau pembenci. Musuh kita yang terbesar, si iblis, selalu berniat untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Musuh ini tidak terlihat, tapi kita harus waspada, karena musuh ini selalu mempunyai niat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia punya segala cara untuk membalikkan kebenaran dari kita. Namun jangan khawatir, Alkitab mempunyai tips yang begitu jitu bagi kita. Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Tips itu mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, melalui Mazmur 23 ini, apa alasan Daud menjadi follower Tuhan? Yang pertama, Daud merasakan bahwa kasih Tuhan begitu nyata. Dikatakan dalam nas kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Janji ini merupakan janji yang sangat luar biasa. Ketika kita mau hidup dalam penggembalaan Tuhan, kasih Allah yang tulus terbukti nyata. Para pengikutnya yang setia dan taat akan senantiasa diberkatinya. Artinya dengan menjadi gembala yang hidup di bawah kuasa Tuhan, kita akan dijauhkan dari kesepian. Kita akan dijauhkan dari ketakutan. Kita akan dijauhkan dari rasa was-was akibat kehilangan pegangan kita. Dan sebaliknya hidup kita akan senantiasa dicukupi. Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menunjukkan jalan yang benar untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Hal yang kedua, Daud merasakan bahwa Tuhan begitu setia dan murah hati. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, menjadi seorang Kristen bukan berarti kita terluput dari tantangan, cobaan, bahkan permasalahan. Mungkin pada saat ini kita dijauhi karena hidup kita benar. Atau orang lain sering mencemooh kita karena kita tidak mau mengikuti pola hidup cara keduniawian. Artinya ada musuh yang ingin menjatuhkan kita. Ada musuh yang ingin mendukakan hati kita. Tetapi ketika kita menjadi follower Tuhan,
Kemurahan hatinya akan selalu menyertai hidup kita. Dia akan menjaga kita dari mara bahaya, memberikan penghiburan dikala kita sedih, dikala kita terluka. Sedemikian detailnya Tuhan dalam pemeliharaannya bagi hidup kita. Dia selalu memastikan untuk memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya yang taat dan setia kepadanya. Dengan banyaknya kebaikan yang telah kita terima daripada Tuhan, jadi tidak alasan bagi kita untuk meng-unfollow Tuhan dalam kehidupan ini. Tetaplah hidup hanya di dalam Yesus, karena di luar Dia semuanya akan hampa, semuanya akan sia-sia, semuanya tidak akan bermakna. Mari menjadi follower Tuhan dengan bersemangat mengikuti cara hidupnya. Selamat menjadi follower Tuhan yang sejati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, jangan lupa siapin amplopnya ya. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami hari lepas hari. Sekarang tiba saatnya untuk kami mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya pemberian kami ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Boom dari NDC Worship. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah. Boom, boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom, boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah. Boom, boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom, boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami Bapa, dari awal hingga berakhirnya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online ini bersama-sama ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Bapa selama 1 minggu ke depan ini dalam kemuliaan tangan-Mu saja Bapa. Kiranya kami dapat bertemu lagi Bapa bersama-sama untuk ibadah lagi minggu depan Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam pengasihan-Mu.
Terima kasih Bapa atas ibadah yang indah ini Bapa. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami siap nyatakanlah, kami siap nyatakanlah. Come on everybody, jump! Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.